Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, serta tuton mata pelajaran public speaking yang saya hormati dan saya banggakan juga. Dan para pengguna jalan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda merasa terburu-buru atau situasi terburu-buru ketika melakukan perjalanan? Entah itu pergi ke kampus, pulang ke rumah, ke tempat kerja, bahkan hanya sekedar nongkrong dan ngopi di coffee shop bareng teman-teman. Nah, pernahkah situasi ini ketika sirine perkereta apian atau pintu perlintasan kereta api berbunyi, langkah spontan apa yang para teman-teman lakukan? Entah itu menekan pedal rem secara tiba-tiba, atau menunggu 1 menit 2 menit menunggu kereta api itu lewat, ataukah menambah power kecepatan si mobil kita atau kendaraan kita menerobos pintu perlintasan sebelum pintu perlintasan itu tertutup dengan sempurna. Kawan-kawan, sebagai sesama pengguna jalan nih, jujur kita masih sering menyaksikan fenomena nekat tersebut. Kebiasaan mengabaikan keselamatan demi menghemat waktu hanya beberapa menit di depan palang pintu. Sayangnya seringkali kita harus bayar mahal dengan nyawa kita sendiri. Mari kita kita buka topik ini dengan topik pentingnya menjaga keselamatan di area perlintasan kereta api. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, jika kita meninjau dari beberapa aspek data dan fakta, bukan hanya sekedar asumsi, kawan-kawan. Pada April 2026 terjadi total 40 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Nah, kawan-kawan, ngomong-ngomong, perlintasan sebidang adalah perlintasan kereta api yang tidak dijaga oleh petugas perkereta apian. Nah, PR-nya nih kawan-kawan, ini sisanya nih ada berapa ya kira-kira? Yang saya baca kemarin di media internet ada 17 kejadian di bulan April ini 2026, ada 17 kejadian di area pintu perlintasan perkereta apian di wilayah yang dijaga oleh petugas perkereta apian. Nah, kawan-kawan, patut kita ketahui bahwa melintas di area perkereta apian itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perkereta Apian, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 124, serta ditegaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114. Dinyatakan dengan jelas, kawan-kawan, yang bunyinya ketika sinyal berbunyi atau palang pintu mulai ditutup, secara hukum itu tidak ada ruang bagi kita untuk mendebat atau mencari pembenaran terkait hal tersebut. Selain dari aspek hukum juga nih kawan-kawan, ada satu fakta ilmiah yang sering kita abaikan oleh masyarakat atau kita sendirilah terutama, kawan-kawan. Kita sering mendengar fenomena kendaraan itu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah perlintasan kereta api. Kenapa demikian? Nah, menurut para ahli ahli ini ya, itu ketika lokomotif terutama KRL, kereta rel listrik, sudah mendekati palang pintu dan kendaraan kita sudah berada di tengah-tengah rel tersebut, kenapa sering mati? Itu karena terjadi sebuah
atau memancarkan elektromagnetik yang sangat kuat sehingga dapat menghentikan atau memutuskan aliran listrik yang ada di kendaraan kita. Makanya terjadi kasus berhenti seketika pada hal itu dikaji secara ilmiah, itu ada elektromagnetik yang terpancarkan dari lokomotif kereta api. Nah, dengan magnet inilah yang berpengaruh fatal ya kepada kendaraan kita, sehingga kendaraan kita itu mati dan paling kita bisa buka pintu dan kabur menyelamatkan nyawa kita. Namun kendaraan kita bagaimana? Yang kita dambah-dambahkan, yang kita istimewakan, bahkan kita menabung selama itu demi kendaraan itu, kita relakan begitu saja? Oh, tidak mungkin. Kawan-kawan, nah makanya kita itu harus sayangi diri kita, atau barang-barang yang kita miliki, terutama mobil kita, karena kan mobil itu tidak murah kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, kebiasaan terburu-buru ini dan menerobos perlintasan kereta api adalah pola pikir perilaku yang masih keliru, yang kita harus ubah mulai saat ini. Tidak ada urusan di dunia ini yang nilainya lebih tinggi daripada keselamatan dan nyawa kita sendiri. Kecelakaan di atas rel tidak pernah memilih korban, kawan-kawan. Entah itu manusia, hewan. Nah, kita tidak tahu kan, bahkan itu penyeberang jalan pun bisa mungkin tertabrak, bukan hanya pengendara motor ataukah mobil saja. Dengan ini, marilah kita tingkatkan kesadaran diri kita terkait pintu perlintasan kereta api, betapa pentingnya menjaga dan mahalnya nyawa kita. Mari kita bangun kesadaran baru dari diri kita sendiri lah mungkin kawan-kawan. Barulah kita ingatkan orang lain terdekat kita seperti keluarga, teman. Bahkan mungkin kita bisa bersosialisasi terkait hal ini kepada masyarakat setempat tentang kesadaran diri ini. Mari kita utamakan keselamatan, karena ada keluarga tercinta yang selalu menanti kepulangan kita di rumah, kawan-kawan. Ya, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas para saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin ya saya dalam tahap pembelajaran, mungkin mohon maklum atas banyaknya kesalahan dari public speaking saya. Terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Salam sejahtera, salam semua, salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.